Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, ada yang izin hari ini? Ada. Oke, saya absen dulu ya. Abdi negara? Sakit? Oh ya, sakit. Oke. Alia Kariza? Ada ya. Ananda Rizky? Angga Saputra? Oke. Asifanur? Aulia? Az-Zahra? Oke. Bim Bim? Catur? Desilia? Dewi Kirana? Sakit? Oh ada. Oh. Dea Wulandari? Ekta? Farel Galang? Febiani? Filza? Oh sakit ya Filza ya. Oke. Gabriel Ega? Muhammad Munir? Muhammad Adam? Muhammad Bosris. Olivia Nur Aska? Putri Lestari? Ramadhan Abiseka? Rifki Andi? Sakit. Rizky Aldiansa? Sandioga? Syifa Hasanah? Valentina? Vanessa? Zafira? Zakaria. Oke. Karena sekarang memang musimnya sedang musim yang tidak menentu ya, harusnya musim penghujan ya, musim panas ya, tapi musim panas itu apa ya? Kemarau ya. Nah, musim kemarau. Nah, pergantian Oktober besok itu harusnya musim penghujan ya, tapi karena hujan juga kadang-kadang datang seringkali, maka dijaga kesehatannya ya. Karena apa? Musim pancaroba itu memang ya rawan sakit. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita doa dulu ya. Silakan dipimpin doa. Siapa yang mimpin? Silakan. Oke. Sebelum kita nanti masuk ke pembelajaran ya, kita adakan ice breaking dulu ya, supaya tidak mengantuk dan kita lebih semangat. Ya, sekarang kita mencoba menggunakan permainan kepedulian, ya, kepedulian berantai. Nanti saya menyebutkan satu kata, ya, satu topik, ya, di dalam satu kata itu, silakan sampean lanjutkan, ya, kata tersebut sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bareng, ya, kata-kata empatik seperti apa sih yang sampean melihat sesuatu itu dari sudut pandang sampean itu seperti apa. Oke, mulai dari sana ya, saya sebutkan kata sampah, silahkan. Organik, daur ulang, kebersihan, anorganik, kotor, berserakan, apa? Rapi, bau, tidak rapi, apa? Botol, kaleng, bagus, kertas, koran, oke, daun, bekas, TPA, tempat pembuangan akhir ya, oke, minuman, bungkus. Oke, Asri. Kumuh. Memilah. Benda. Jorok. Indah. Kayu. Terurai. Kaca. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Bagus. Nah, dari beberapa kata berantai tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasannya ternyata ada yang memandang sampah itu sesuatu yang buruk, negatif. Ada yang memandang sampah itu sesuatu yang positif kalau bisa dikelola dengan baik. Misalnya tadi kalau didaur ulang, kalau kita bersih ya, kemudian kita rapi, ternyata sampah juga akan bisa bermanfaat. Botol misalnya bisa diurai atau bisa didaur ulang. Bukan diurai ya, didaur ulang. Sorry, kalau organik tadi bisa diurai ya. Kalau anorganik mungkin bisa kita manfaatkan sebagai bentuk benda yang lain, tadi disebutkan benda yang lain. Terus di sana ada kaca. Bahkan kaca itu bisa dilebur kembali ya Mas ya.
bisa dilebur kembali ya sehingga berubah menjadi kaca. Seperti kalau dulu ada permainan kelereng ya, permainan kelereng itu. Nah, itu juga dari kaca yang di daur ulang seperti itu. Oke. Sebenarnya nanti kita akan melihat ya satu iklan atau dua iklan nanti ya. Kita coba, saya ada contoh sedikit. Dengaran suaranya? Oke, saya ulang lagi ya. Janji ya. Maaf ya nih. Iya Kak, yuk kita lanjut lagi. Oke. Saya ulang lagi tadi ya, belum jelas. Adiknya ya, adiknya belum lancar naik sepeda. Berdoa. Janji ya Nak. Yang jaga adiknya ya, janji ya. Maaf ya nih. Iya Kak, yuk kita lanjut lagi. Oke, kita coba lihat contoh lain. Oke, iklan yang ketiga. Katanya semua cowok sama, enak aja. Kita beda, karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah gak cocok pulangin. Panas-panas begini, kita tetap masih dari Brooklyn. Ya iyalah bro, ini ada pintu. Ada pintu nggak gitu bro? Elah sama aja, sama-sama lewat. Gak bisa, ini gue bantuin. Pakai helm saya udah dulu ya. Kalau dikasih tuh udah bersih dari kopi. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah bisa berdesain loh. Mantap. Oh, udah taslim bro. Oh iya. Sorry. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Ya sampai kali. Kalau rasa ada polusi, kita sih enggak. Tapi kita tetap bersih dari gedung. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kamu jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo. Anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalangan ketua dewasa dan gak tahu. Cowok beda, karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on to Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih?
Kan masih gue biayanya. Tapi gue tetap milih aku. Ya lucu ya. Woi, gue masih di sini ngomong apa kalian, ha? Oke. Itu tadi adalah beberapa contoh iklan ya. Mulai dari iklan yang pertama tadi, iklan apa? Ada cuannya enggak tadi yang pertama? Tujuannya cari cuan enggak? Tidak. Nah, berarti iklan apa namanya? Non komersial, betul. Non komersial itu yang tidak untuk mencari untung atau cari uang. Nah, tadi pesan bahwa kita harus selalu menjaga janji kita. Nah, itu contoh kecilnya tadi, janjinya adalah jaga adiknya. Tiba-tiba dia punya bayangan kalau saya ganggu adik saya, nanti adik saya bisa jatuh. Akhirnya dia ingat tadi. Terus yang kedua tadi, iklan apa? Komersial ya. Jualan apa tadi? Donat. Bahkan ada varian rasa dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah iklan shampoo. Nah, jadi modelnya macam-macam. Yang satu tadi ya pendek ya, tapi jelas begitu. Yang satunya tadi hanya gambar-gambar ya, digabung-gabung tanpa ada pemerannya. Lalu yang terakhir panjang ya, durasinya lama sekali ya. Seperti film pendek ya, beberapa menit tadi. Oke. Coba saya pengen pengalaman sampean selama ini dalam memahami sebuah iklan ya yang ada di sekitar sampean ya. Silakan, saya pengen nunjuk siapa ya? Siva, coba. Iklan cita-cita, Pak. Cita-cita, oke. Di mana itu sampean lihatnya? Majalah dinding sekolah. Majalah dinding sekolah ya. Isinya bagaimana? Isinya tentang cita-cita seorang anak ingin menjadi guru. Akhirnya sampean enggak di situ di iklannya itu? Belum tahu. Oh, perjuangannya saja ditunjukkan. Oke, perjuangan bagaimana dia ingin menjadi seorang guru. Oke, berarti kira-kira iklan apa itu? Non komersial ya, motivasi ya. Oke, saya pengen satu lagi Zara. Coba Zara. Menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Adanya di mana itu? Sampai menemukan di mana? Di jalan masuk gang rumah. Oke. Seperti apa? Ada gambarnya atau cuma tulisan saja? Oh, gambar dan juga tulisan. Oke. Kira-kira sampean setelah lihat gambar itu mengubah pandangan sampean enggak? Pengen bersih-bersih atau enggak? Sama sekali enggak ngefek. Ada ya? Nah, ada efeknya. Oke. Tuh. Oke, bagus sekali respon dari sampean tentang iklan ini ya. Bagaimana tadi pengalaman-pengalaman, saya yakin yang lain juga punya pengalaman tentang iklan ya di daerah masing-masing ya. Berikutnya sebelum kita masuk ke iklan, oke, secara sederhana berpikir komputasional yaitu ya proses pemecahan masalah dengan cara yang dapat dipahami. Mohon maaf ya, teknis. Bentar. Oke, dapat dipahami dan dilaksanakan oleh komputer atau manusia. Itu ada metodenya, kita sebut ada dua ya. Ada yang kalau pakai gadget atau pakai gawai itu disebut dengan plug ya. Kalau metodenya pakai alat-alat sederhana namanya unplug. Semuanya bisa dilakukan, bisa pakai komputer maupun manusia. Kemudian bukan hanya sekedar coding sebenarnya komputasional itu, tetapi menulis kode ya tentang bagaimana kita mendekati masalah dan menemukan solusi yang efisien. Contoh kalau zaman kita kecil dulu ya, saya pernah mainan apa itu contong, terus di atasnya dimasukkan apa lingkaran-lingkaran. Itu kira-kira yang masuk duluan yang kecil atau yang besar dulu supaya bisa masuk semuanya? Yang besar dulu, baru semakin kecil hingga nah itu namanya berpikir komputasional. Terus sampean disuruh menggambar waktu kecil. Nah, kalau kita mau menulis huruf misalnya huruf berapa? Huruf berapa? Huruf apa kira-kira? Huruf B misalnya. Apa dulu yang dilakukan? B kecil, garis dulu lurus, lalu
lengkungnya. Nah, atau lengkung dulu baru garis. Kira-kira yang lebih mudah yang mana? Garis dulu baru lengkung. Memang bisa kita lakukan lengkung dulu baru garis, tetapi akan lebih sulit dan akurasinya, ya, keindahannya juga semakin kurang. Nah, itu. Keterampilan itu penting ya. Keterampilan ini sangat relevan di era digital, ya, yaitu membantu kita berpikir logis dan kreatif. Ya, jadi berpikir komputasional itu menyelesaikan masalah-masalah yang rumit dan kita diajarkan untuk berpikir secara logis. Logis dalam artian apa? Setiap permasalahan, setiap sesuatu ketika kita ditanya bukti, data itu harus ada. Nah, kemudian kita berpikirnya tidak boleh lompat-lompat. Maka nanti akan dibahas juga di sini algoritma. Apa itu algoritma? Nanti kita bahas di sini. Nah, ada 4 pilar dalam berpikir komputasional. Ini ada elemen-elemen berpikir komputasional, ya, pendukung-pendukungnya. Yang pertama adalah dekonstruksi, atau biasanya disebut dengan iya, oke, yaitu pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Ya, contoh, sampean kalau lihat orang servis, ya, servis motor, ya, ketika mogok misalnya, apakah langsung ketemu? Permasalahannya langsung ketemu? Tidak. Kita coba dulu apa kira-kira? Yang paling mudah apa? Dilihat apanya dulu? Apa? Mesin dulu. Fisiknya. Ya, dilihat fisiknya. Diapakan motornya biasanya? Kalau mogok misalnya berhenti mendadak begitu, diapakan? Kira-kira yang diperiksa dulu apa? Apa? Hah? Bensin. Nah, pinter. Mesinnya dulu. Bensinnya dulu, barangkali kehabisan bensin, baru nanti bensinnya ternyata masih. Nah, dicoba lagi. Nggak bisa. Baru ke mesin langsung. Busi, betul, busi. Nah, dilihat businya ada nyala atau enggak, begitu ya Mas ya. Lalu apa lagi? Bisa jadi dari apa? Dari akinya ya, oli, baru oli. Nah, olinya masih ada, baru terakhir aki sudah tadi ya, aki, oli, baru mesin. Nah, mesin pun, nah itu macam-macam. Apakah dari karbunya, itu bergantung pada apa? Bergantung pada gejalanya kan ya. Kita tahu oleh nyendat-nyendat kemungkinan nang dine karbu bagus. Nah, kalau misalnya tidak bisa nyala sama sekali ya, atau mungkin nyala tapi dos meledos ya, meledak kira-kira apa? Busi. Wah, itu sudah pinter itu ya, cara-caranya itu ya, algoritma. Nah, itu memilah dulu. Ini dulu, milah dulu. Bensin nih kira-kira tidak ada masalah, baru ke yang lain. Nah, terus yang kedua adalah pengenalan pola. Ya tadi disebutkan. Kalau meletus berarti kira-kira businya. Itu pola yang selama ini saya temukan. Berarti kalau ini gejalanya meletus kemungkinan besar busi. Ini mogok kok nyendat kemungkinan kalau tidak habis bensin ya karbunya kok kotor seperti itu ya. Nah, itu pengenalan pola. Contoh misalnya sampean kalau misalnya biasanya kalau mau ada yang di sini mimisen atau sering flu atau biasanya kalau mau meriang itu mesti ada gejala. Kalau mau flu mesti ada gejala. Entah pusing dulu, ada yang pusing dulu, ada yang suaranya tiba-tiba hilang dulu, ada yang radang dulu. Ya, biasanya kalau mau sakit, mau demam apa? Mau flu apa dulu biasanya? Apa? Pusing, lalu apa? Terus apa? Pusing, lalu apa? Tenggorokan berasa serak. Lalu apa lagi? Pilek, betul. Batuk. Nah, baru nanti kalau semakin parah tanpa ada penanganan yang tepat itu akan demam biasanya begitu. Oke. Lalu berikutnya adalah algoritma, yaitu mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Ya. Tadi seperti tadi. Kalau misalnya saya lapar misalnya, apa yang harus saya lakukan?
Makan itu ngapain dulu supaya sampean bisa makan? Ambil piring dulu. Lalu nasi. Lalu lauk. Nah, kak lauk sih baru nasi ya? Enggak ya? Nah, lauk dulu, nasi dulu baru lauk. Setelah itu lauk ya termasuk sayur ya, sayur dan lain sebagainya. Kalau ada kuah ya berarti kuah. Lalu apa? Kalau ada ya itu toppingnya ya. Kalau ada toppingnya mungkin sambal, mungkin kerupuk, mungkin apa lagi? Bawang goreng. Nah, kalau Pak Dika kebetulan suka toppingnya adalah kecap. Ya, setelah sambal ya itu dikasih kecap ya atasnya ya. Gantung menunya. Kalau menunya itu cocok dikasih kecap banyak ya dikasih kecap banyak. Kalau dikit ya hanya cuma sekedar perasa saja supaya cita rasanya ada rasa-rasa kecapnya. Ya, itu. Berikutnya abstraksi. Nah, kalau sampean tadi sudah ketemu di motor tadi adalah ini pasti sudah busi, nggak mungkin yang lain karena yang lain sudah diperiksa, maka fokusnya sudah ke busi. Jangan lihat bensin lagi, jangan lihat apalagi karbu lagi, jangan lihat kelistrikan lagi, akinya nggak usah. Ya, maka fokusnya di busi supaya masalahnya cepat selesai. Nah, itu ya. Dah. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan tentang 4 pilar berpikir komputasional. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nanti barangkali ada membuka pertanyaan. Kecil sekali Pak tulisannya. Iya ini. Ya karena ini bentuknya PDF ya, dibesarkan susah. Ya enggak apa-apa. Ini aja nanti saya bacakan. Oke, dekonstruksi atau dekomposisi. Ya contoh dicontohkan ini. Ya misalnya. Silakan bersihkan kamar, tugas membersihkan kamar. Nah, dengan dekomposisi kita memecahnya menjadi 4 bagian. Apa dulu? Kalau ada mainan dikumpulkan mainannya dulu tadi, ambil piring dulu kalau mau makan. Lalu menyapu lantai. Ya, jangan mainannya masih berserakan langsung disapu. Susah nanti milah antara mainan dengan kotorannya. Lalu mengelap meja. Ya, setelah selesai lantainya baru mejanya. Ya. Setelah itu baru membuang sampahnya. Jangan membuang sampah dulu baru nyapu telat. Nanti sampahnya terkumpul lagi. Seperti itu ya. Nah, itu memilah jadi 4. Ya. Mengumpulkan mainan juga begitu. Nanti dipilah. Mengumpulkan mainan itu kan nggak langsung. Mainan ada beberapa macam mainan campur dilebokno kardus. Enggak, dipilih dulu. Yang kecil di sini, Lego di sini. Ini yang mobil-mobilan di sini. Yang kelereng di sini kan tidak dicampur. Nah, menyapu juga begitu. Ya, menyapu ya kalau di bawah ya pakai sapu yang begitu. Kalau misalnya di tanah ya pakai sapu yang lidi, nggak bisa pakai sapu yang begitu. Nah, itu ada pilah-pilahnya. Terus menyapunya juga tidak dari tengah ke samping, enggak, dari pojok-pojok dulu ke sini, atau ke sana dulu, ke sini dulu, terserah ya. Itu nanti di algoritmanya. Nah, ini contoh dekonstruksi yang sederhana. Terus pengenalan pola ya. Melihat kesamaan. Setelah ketika kita menemui masalah ya, menemukan pola, membersihkan kamar misalnya tadi contohnya. Nah, itu tadi mainannya dikumpulkan sesuai dengan kesamaan pola. Oh, kalau Lego itu cirinya begini. Oh, Lego kalau kotak-kotak kecil ini berarti di sini tempatnya. Oh, kalau mobil-mobilan ya itu di sini tempatnya. Itu pengenalan pola. Ya, bahkan kalau sampean memejamkan mata pun sampean akan tahu bahwa itu adalah Lego, itu adalah mobil dan sebagainya. Pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Ya, fokus pada yang penting. Kalau fokus tadi sampean pertama tadi adalah mengumpulkan mainan, maka jangan ngambil sapu dulu, jangan. Ya mainannya dulu dikumpulkan dulu. Kalau nanti menyapu baru jangan mainan sudah biarkan, sampean baru nyapu. Begitu seterusnya. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Nah, ini algoritma itu urutannya. Kalau di teks itu sampean kalau masak itu ada namanya teks apa? Teks apa yang ada urutannya itu? Resep, ya itu teks prosedur. Nah, itu menjelaskan proses. Nah, algoritma itu adalah prosedur. Nah, memulai, ambil semua mainan. Terus ada proses ya, yaitu
memasukkan mainan ke kotak mainan, lalu dilanjutkan dengan menyapu lantai ya, dan menyelesaikan, terakhir dibuang ke sampah. Finishing. Ini contoh-contoh lain ya. Nah, ini saya kira sudah banyak tadi. Membuat jus buah apa dulu dekonstruksinya ya, terus pengenalan pola dicuci ya, semuanya gitu. Kalau sudah misalnya buah apel dicuci dulu, dikupas, dipotong-potong. Semangka juga sama seperti itu. Nah. Oke. Nah. Sama ini algoritmanya, yaitu kalau sampean tadi misalnya sampean pakai pisau apa itu enggak penting. Yang penting adalah buahnya terkupas, terpotong-potong. Ya. Abstraksi tadi fokusnya adalah tujuannya tadi apa? Membuat jus. Ya sudah, jangan peduli itu mau sampean pakai gergaji, mau sampean pakai kapak ya tidak apa-apa kalau memang ada alatnya itu ya. Atau pakai gergaji mesin, masa motong apel aja pakai gergaji mesin. Sok mejone sing kebelah ya. Nah, mengapa penting berpikir komputasional? Yaitu karena di dalam memecahkan masalah itu efektif ya. Terus mendorong inovasi ya. Solusinya bisa macam-macam. Misalnya saya pengen saya misalnya mau makan ya, pengen jajan tapi nggak punya uang kira-kira, atau uangnya ketinggalan di rumah, kira-kira solusi apa yang kami lakukan? Bisa antara orang bisa berbeda, beda apa kira-kira? Hah? Pinjam uang ke teman bisa, lalu apa lagi? Pinjam uang ke teman, lalu bisa minta jajan teman ya, sahabatnya, tapi jangan yang teman yang hanya sekedar kenal terus pinjam, jangan ya, yang benar-benar akrab ya. Atau bisa makan bekal yang ada tadi ya, sudahlah makan bekal aja lah, nggak usah beli karena uangnya tertinggal di rumah. Itu solusinya bisa macam-macam. Atau bahkan kalau sampean pingin survival seperti yang di film-film itu ya, ya udah ambil aja itu daun-daun yang bisa dimakan itu ya, daun pepaya, daun apa itu dimakannya. Daun bambu, oh nggak bisa ya daun bambu ya, seretan daun bambu. Oke, terus keterampilan di masa depan yaitu mempersiapkan pelajar untuk bekerja ya di tantangan yang semakin digital ya, karena beberapa profesi ya itu nanti akan hilang di beberapa tahun ke depan. Contohnya apa? Kasir, betul. Bahkan saya kemarin tuh coba Pak Dika, coba pijet elektrik yang ada di mall itu. Nah itu sudah bayarnya udah nggak pakai ke orang, nggak ada penjaganya, sudah sakarpe, pakai apa? QRIS. Nah atau pakai uang tunai dimasukkan begini, atau pakai QRIS, pakai barcode aja cukup. Nah terus pijet. Nah di situ sudah lengkap, ada tempat cas HP wireless, terus di situ bisa mijet tangan ternyata, tapi mijetnya cuma dijepit-jepit aja. Nah, kurang nyaman. Yang belakang ini enak sekali. Nah, yang paling kaget adalah saat di bagian sini, belakang sini. Wah, moro-moro gerenjel-gerenjel ngene kok di uncal-uncal no ya. Nah, tuh. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan tentang berpikir komputasional? Tidak. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Nanti kita praktekkan di teks iklan. Nah, karena kita pembelajarannya hari ini adalah teks iklan. Oke, ciri-ciri teks iklan. Nah, dan berpikir komputasional. Kita hubungkan nanti ya. Nah, tujuan pembelajarannya siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri teks iklan. Nah, ada yang komersial dan non komersial. Nah, kira-kira ciri-cirinya apa? Lalu siswa memahami iklan sebagai teks persuasif, multimodal. Persuasif itu apa sih? Apa? Iklan itu sifatnya apa? Biar sampean apa? Tertarik, terpengaruh. Ya, jadi persuasif itu adalah yang sifatnya mempengaruhi. Ya, multimodal itu apa? Multimodal itu modalnya macam-macam. Iklan itu ada yang video digabung dengan audio, ada yang cuma gambar saja, ada yang ada gambar ada tulisannya. Nah, itu multimodal. Bentuknya bisa macam-macam.
Lalu siswa dapat menerapkan dekomposisi tadi, memilah bagian-bagian kecil dalam teks iklan. Elemen-elemen iklan itu apa saja? Nah, yang terakhir, mendukung profil lulusan 8 dimensi. Penalaran kritis yang bisa dimasukkan nanti kreativitas dan komunikasi. Karena iklan ya pasti hubungannya dengan komunikasi. Nah, apa sih iklan itu? Nah, iklan itu teks berisi informasi. Kalau memang butuh bisa dicatat, kalau enggak ya enggak apa-apa. Barangkali nanti bisa buat belajar di rumah ya. Atau nanti saya bagikan, saya share di rumah ya, ini filenya. Bertujuan mempengaruhi, teks yang berisi informasi yang bertujuan mempengaruhi pembaca atau pemirsa agar tertarik pada produk, jasa, atau ide. Ya. Jadi produk ya, jasa atau ide. Ya, bisa macam-macam. Kalau produk apa kira-kira contohnya? Sampo tadi ya, apalagi? Susu. Kalau jasa? Pijat. Ya, terus yang ditempel-tempel itu biasanya apa? Sedot WC. Terus iklan apa? Bawa sing joget-joget di lampu merah itu siapa? Badut, betul. Nah, iklan badut. Nah, dan lain sebagainya. Terus ada iklan ide. Apa contohnya? Ide. Ya, misalnya kita butuh ini hubungannya bisnisnya sama jasa ya. Misalnya butuh konsultasi ya, jasa sebenarnya hubungannya dengan jasa ini, ide. Terus jenis medianya bisa cetak, elektronik maupun digital. Tadi multimodal tadi. Lalu sifatnya ya persuasif ya, menggabungkan teks, gambar, suara dan warna. Nah. Ciri-cirinya apa? Ya, persuasif ya, mengajak, membujuk, mempengaruhi. Nah. Jadi ada ajakan, mungkin ada sarannya ya. Terus yang kedua singkat, padat dan jelas. Ya, artinya apa? Singkat biar mudah dihafal ya. Yang ketiga menarik perhatiannya. Dari segi tampilannya, kalau gambar ya berarti gambarnya harus bagus. Kalau video pengambilannya, ceritanya juga harus bagus. Seperti tadi kan, kelihatan. Kira-kira yang diantara 3 iklan tadi yang mana yang bagus? Menurut sampean? Head and Shoulders ya. Tuh. Terus bahasa mudah dipahami. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dipahami. Kosakatanya juga dipilih yang kira-kira semua orang paham. Yang terakhir multimodal. Artinya apa? Sampean harus memadukan supaya menarik. Kalau 4-4-nya ada, insya Allah akan lebih menarik daripada hanya sekedar gambar, tulisan, terus diem. Nah, seperti yang di gang sampean tadi ya kan ya. Kalau misalnya itu diperdengarkan tiap hari, ya itu akan lebih memotivasi. Mungkin pagi disetel. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Jangan pada temannya. Ya. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan buang sampah pada temannya. Ya. Oke. Nah, ini contoh iklan tadi sudah sampean simak. Mau dilihat lagi atau enggak? Enggak usah ya, enggak perlu ya. Tadi sudah ya. Oke. Nah, konsep berpikirnya kita hubungkan ya. Memecah masalah objek besar menjadi bagian agar lebih kecil. Nah, iklan itu ada beberapa bagian-bagian, yaitu judul atau sampean bahasa kerennya tagline. Terus ada gambar ilustrasinya, ya. Terus ada deskripsinya. Kalau cuma gambar terus orang nggak akan paham ya. Ini maksud gambarnya apa? Nah, dijelaskan di situ. Nah, deskripsi itu tidak melulu. Kalau multimodal berarti ada bisa suara, bisa tulisan, ya. Bisa infografik mungkin. Ya. Terus ada logo, brandnya penting ini. Ya. Tadi yang di pertama apa itu? Kemendikbud ya. Itu ada logonya enggak? Ada. Donat tadi ada enggak? Ada logonya, meskipun logonya cuma tulisan ya, tulisan yang warnanya berbeda-beda gitu. Apa tadi? Donat apa namanya? Donat duck. Nah, oh pedak itu. Bebek. Apa dibuat dari telur bebek? Enggak tahu kita ya. Nah, nanti dicermati lagi iklannya. Terus kontak, call to action. Bukan kontak motor, bukan, tapi apa? Ada interaksi antar pembeli dan penjual itu tadi. Nah, seperti tadi itu ada interaksi. Nah, itu lebih bagus lagi. Misalnya dia di akhir
Silakan. Nah, gunakan shampoo Head and Shoulders. Nah, itu ada interaksi kontak. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 ya itu ya. Nah, judul, gambar, deskripsi, lalu apa? Brand dan kontak. Nah, ini kita coba latihannya adalah pilih salah satu iklan, boleh dari TV, koran, dari mana saja, pecahkan elemen iklan, ya. Ada elemen, ada fungsi, ya. Nah, silakan. Bagian mana yang paling persuasif? Nah, silakan ambil dari contoh tadi, pilih salah satu, ya. Pilih salah satu iklan yang sudah saya tayangkan tadi, ya. Lalu, ya, silahkan sampean memilah, ya, membuat elemennya apa saja tadi, ya. Elemennya itu ada gambar kah, ada judulnya kah, ya tadi yang 5 tadi. Nah, silakan sampean pilah, sampean dekomposisi menjadi bagian-bagian tadi. Lalu contoh kan sudah tadi ya, fungsinya untuk apa sih iklan itu? Ya, misalnya judul itu fungsinya untuk apa? Terus gambar fungsinya untuk apa? Deskripsinya fungsinya untuk apa? Ya, seperti itu. Nah, silakan dibagi dalam berapa kelompok kira-kira? Hah? Oh, oke, satu bangku. Kita coba dalam waktu kurang dari 10 menit ya. 5 sampai 10 menit, silakan. Nah, nanti akan saya pilih ya secara acak ya. Kalau semuanya mungkin enggak sampai ya, tapi persiapan saja nanti akan saya pilih beberapa kelompok. Silakan. Tadi ada istilah abstraksi ya, diingat-ingat. Apa tadi abstraksi tadi? Iya, fokus pada tujuannya, informasinya apa. Nah, jangan belok-belok sehingga nanti cuman fokus. Jadi elemennya apa tadi ya? Ada judul, ada yang lain-lainnya enggak usah dilihat dulu. Setelah itu baru fungsinya, ya. Lalu bagian mana yang paling membuat Anda tertarik? Nah, bagian mana yang paling persuasif? Yang mana kira-kira? Apakah dari judulnya kah? Atau dari apa tadi? 5 elemen tadi. Mau ditayangkan 5 elemen atau ini aja? 5 elemen ya. Oke, biar nggak lupa. Nah, silakan. Ditulis judulnya. Nah. Silakan pilih salah satu iklan yang supaya saya tidak bingung-bingung cari contoh ya. Yang tadi kan ada 3, silakan pilih salah satu. Bebas. Nah, boleh yang iklan layanan masyarakat yang pertama tadi, boleh yang kedua donat, boleh yang ketiga sampo tadi. Silakan. Iklan apa yang dipilih, Mas? Sampo. Sampo, oke. Lihat apa judulnya apa. Dicatat judulnya apa, lalu apa tadi? Gambarnya. Nah, ada enggak gambarnya? Gambarnya apa di situ? Lalu deskripsinya apa ya? Logonya ada enggak? Ya. Ada interaksi dengan penonton atau tidak? Kira-kira begitu ya. Ngantuk, Mas? Nah. Iklan yang mana yang dipilih? Donat. Oke, donat dak.
Sudah kira-kira? Belum? Iklan yang mana yang dibeli? Hah? Sampo? Oh. Iklan apa yang dipilih? Oh, donat. Nah. Sudah selesai. Judulnya apa, gambarnya apakah ada atau tidak, tentang apa gambarnya tadi, ya. Deskripsinya tentang apa, ya. Terus logonya ada atau tidak. Cukup ya? Cukup ya? Oke. Saya coba pilih acak. Ya, nih Mbak Alia. Nah, satu tim sama siapa? Dea. Betul ya? Oke, silakan. Iklan mana yang dipilih? Donat Duck tadi ya. Nah, oke. Judulnya adalah Donat Duck. Gambarnya donat saja. Ada orangnya enggak? Hanya donat ya. Gambar ya, gambar dinamis ya, itu gambar gerak ya. Nah, gambar gerak atau diam tadi? Gerak ya. Nah, cuman enggak ada pemerannya, cuman gambar sama tulisan saja. Terus ada deskripsinya enggak? Menggambarkan produk enggak? Ada enggak di situ? Apa saja tadi? Masih ingat? Tiramisu? Apalah? Coklat? Ada lagi? Yang ungu tadi apa tadi? Ungu tadi. Oh, taro ya. Oke, itu ya, dan beberapa. Berarti ada deskripsi tentang varian-variannya ya. Nah, bahkan diperlihatkan topping-toppingnya ya, gambarnya tadi. Apakah ada logonya, brandnya? Ada. Kira-kira logo seperti itu cukup atau butuh yang lebih bagus begitu? Secara estetik lebih indah begitu? Atau cukup tulisan begitu, Donat Duck gitu? Butuh yang lebih bagus ya, sehingga orang familiar. Misalnya kalau kita tahu logonya apa? Seluler ya. Nah, seluler itu kalau orang akan tahu, oh, kalau gambarnya ini, selulernya ini, Indosat itu bagaimana misalnya, kalau yang lain bagaimana gitu ya. Berikutnya adalah kontak. Apakah ada interaksi antara iklan dengan pemirsa? Ada orang yang mengajak interaksi begitu? Ada pertanyaan di situ? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti tidak ada kontak. Oke. Ada yang kira-kira milih yang lain, kira-kira milih selain Donat Duck? Coba Mas. Sampo, oke. Judulnya apa Mas? Hah? Apa? Head and Shoulders. Oke. Ada gambarnya tadi? Ada ya. Ada orangnya. Ada. Oke. Jadi diperankan ya. Durasinya lama atau enggak kira-kira? Lama ya. Terus ada deskripsinya enggak? Bahwa Head and Shoulders itu untuk apa? Terus menghilangkan ketombe ya, efektif menghilangkan ketombe. Terus apa tadi? Supaya apa lagi selain hilang ketombe? Hilang akal juga? Enggak ya, hilang apa? Ketombenya sama apa? Penampilannya ya mungkin ya. Rambutnya jadi lebih bagus kan gitu. Terus ada logonya enggak Head and Shoulders itu? Ada ya? Oh, ada ya. Nah, terus ada interaksi dengan penonton supaya kita beli itu? Ada ya. Nah, tadi mempromosikan bahkan sampai rambut-rambutnya dicak-cak. Nah, itu cara berpikir komputasional di komposisi. Sampai tahu bagian-bagiannya. Bisa memilah-milah. Nah, fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Logo itu untuk apa?
Iya, mudah dikenali bahwa ini adalah produk dari ini, perusahaan ini, gitu ya. Dan terus begitu. Biasanya di belakangnya itu ada apa? Macam-macam ya, itu produksi mana begitu ya. Oke, saya kira cukup. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Nah, kira-kira proses dekomposisi ini tadi, abstraksi, algoritma dan lain sebagainya itu membantu enggak sampai nanti membuat iklan atau memahami iklan? Membantu kan ya? Nah, membantu. Nah, tadi ada yang terbantu. Dari judulnya aja sudah terbantu, membantu Pak. Dari logonya saya bisa mengenali Pak. Oh ternyata ada fungsinya masing-masing. Nah, tuh. Sebelumnya ya, iklan itu kan tadi kan disampaikan ya, ciri iklan dan berpikir komputasional. Nah, kalau kita simpulkan ternyata antara iklan, slogan dan poster itu ya kita bisa memahami iklan, slogan dan poster itu dengan metode berpikir komputasional. Bahkan berpikir komputasional juga bisa kita manfaatkan nanti untuk selain untuk memahami apa? Membuat iklan itu sendiri. Nah, tuh. Nanti ada oleh-oleh ya. Nah, oleh-oleh nanti. Ini ya, refleksi ya ini. Memahami teks iklan ya. Sampai harus memahami dengan metode dekomposisi tadi. Lalu melatih analisis lewat dekomposisi ya. Analisisnya tadi melihat macam-macam iklan. Ya. Bisa dari elemennya, kemudian membuat iklan baru dan menyampaikan pesan iklan yang lebih efektif. Nah, pesannya itu lewat mana? Tulisankah, gambarkah, ya, atau yang lain? Nah, itu isyaratkah? Nah, ini tugas oleh-olehnya ya. Nah, nanti di rumah buat iklan, boleh produk, boleh jasa atau ide sosial, ya. Nah, seperti kalau ide sosial itu seperti apa? Yang membersihkan sampah-sampah itu siapa? Yang buat channel? Pandawara ya. Sekarang sampai bisa beli apa itu? Beli perahu yang ada alat untuk apa itu mengambil sampah itu di sungai. Terus gunakan ciri-ciri teks iklan tadi. Jadi sampean harus mencakup ciri-cirinya, tidak boleh tidak ya. Iklannya harus ada itu komponen-komponennya tadi, mulai dari apa? Singkat, padat, ya, menarik, ya, terus mudah dipahami dan lain sebagainya tadi. Terus kemudian terapkan dekomposisi. Nah, jelaskan tiap elemen, harus ada judul. Ada apa lagi tadi? Apa tadi? Judul, gambar atau ilustrasi, deskripsi, logo dan kontak. Itu semua harus mencakup elemen itu. Saya kira itu. Semoga nanti pembelajaran hari ini bisa kita cermati kembali. Kalau mungkin barangkali nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Saya kira itu. Tapi sebelum kita tutup dengan salam ya nanti, maka karena setelah saya nanti ada pembelajaran lagi atau enggak? Enggak ada kan ya. Nah, kita tutup dengan doa setelah ini. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, ada kata-kata dari saya ya. Kepedulian dimulai dari kata-kata yang tepat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.